I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya Tiko Kabarat dari kelas 4 PMA. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Anton selaku dosen mata kuliah saya dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang era digital dan big data. Pertama-tama, sebelum kita masuk dalam pembahasan itu, kita pasti tidak asing lagi dengan kata era digital, karena di zaman sekarang semua pasti sudah menggunakan digital. Di mana-mana pasti ada kata digital. Bahkan setiap hari kita memegang digital itu sendiri, seperti HP, nonton TV dan sebagainya. Era digital adalah era di mana semua dilakukan serba digital atau online, media sosial. Kita pasti tidak asing lagi dengan digital, karena setiap hari misal nih kita buka TikTok, itu udah digital tuh. Terus kita nonton TV, smart TV, itu udah digital juga. Kita mau mencari sesuatu, men-search sesuatu di Google, itu juga sudah disebut dengan era digital. Nah, era digital ini mempunyai peran penting di dalam pendidikan. Kenapa? Karena seperti pada COVID-19 yang kemarin, kita sangat bisa dikatakan sangat berterima kasih dengan era digital, karena berkat digital kita bisa tetap melakukan pendidikan atau sekolah, karena kita bisa bertatap muka secara online. Itu semuanya berkat digital. Tanpa digital kita tidak akan bisa belajar dengan jarak jauh. Jadi di bidang pendidikan sangat dibutuhkan era digital itu sendiri. Sampai sekarang pun era digital tuh masih mempunyai peran penting di dalam pendidikan. Contohnya nih, jika kita tidak tahu sesuatu tentang pendidikan, misalnya big data tuh apa ya? Kita mau cari nih, kita nggak punya buku, atau ya kita tidak punya buku, kita bingung mau cari kemana. Kita punya Google nih, kita punya HP, kita bisa gunain HP itu untuk mencari pengertian big data. Big data itu apa sih? Kegunaan big data tuh apa sih? Jadi Google ini sudah menyiapkan semuanya tentang big data itu. Jadi menurut saya penting banget, berguna banget era digital itu bagi pendidikan. Sebagai peserta didik, kita penting sekali memiliki satu, daya inovasi dan kreatif. Sebagai peserta didik, kita harus inovatif dan kreatif. Jadi kita harus kreatif nih dalam menggunakan era digital. Kenapa? Karena di era sekarang makin banyak orang yang kreatif, karena di era digital ini semuanya disediain. Jadi kita harus kreatif dalam mengambil atau mencari sesuatu dan mengolahnya. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak akan bisa bergabung atau menggunakan era digital itu sendiri. Yang kedua, kita harus pandai berkomunikasi. Orang-orang pasti suka kagum dengan orang yang bisa berkomunikasi, right? Karena semakin kamu bisa berkomunikasi, kamu akan pasti bisa disenangin orang dan gampang menyalurkan pendapat, gampang menerima pendapat, gampang bersosialisasi. Yang ketiga, kita harus bisa berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis, kita harus peka dengan keadaan. Kita harus bisa menilai atau menyuarakan pendapat kita. Kenapa? Karena kita harus bisa menguasai era digital itu sendiri. Dampak positif dan negatif era digital pun banyak sekali. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positifnya, kita bisa mencari sesuatu tanpa harus pergi kemana-mana atau butuh waktu yang banyak. Karena kalau kita pengen tahu sesuatu, kita tinggal cari di Google,
cari di aplikasi-aplikasi atau apapun itu yang berkaitan dengan era digital itu sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita tidak tahu apa itu big data, kita tinggal cari big data itu apa, pengertian big data, nanti langsung muncul semuanya. Dan kita dampak positifnya di dalam pendidikan, sekarang banyak banget aplikasi, misal nih di matematika seperti GeoGebra atau aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa membantu kita untuk lebih paham lagi tentang matematika itu sendiri. Dan bagi pendidikan juga, misalnya membuat PPT, banyak sekali aplikasi seperti aplikasi sekarang kan lagi trennya AI atau AI. Jadi di situ kita tinggal mengetik aja langsung muncul semuanya. Jadi tinggal kitanya yang harus bisa belajar tentang teknologi itu sendiri. Dampak negatifnya pun banyak sekali. Yang pertama, video 18 tahun ke atas, seksualitas. Dampak negatif dari era digital, yang pertama pelanggaran hak cipta. Jadi misalnya nih, kita mau ngambil jurnal, terus kita ambil jurnal seseorang, misalnya jurnal di Kota Barat. Nanti si orang yang ngambil itu dimasukkan nih ke jurnal dia, tapi tidak mencantumkan nama si pemiliknya. Itu sudah disebut dengan pelanggaran hak cipta. Dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua, virus dari komputer. Yang ketiga, pornografi seksualitas yang terjadi di media sosial, seperti yang sudah banyak sekali kita lihat. Adanya misal nih kenalan di Facebook, tapi kan itu kita tidak tahu, belum lihat aslinya, tiba-tiba muncul jumpa terus melakukan hal-hal yang jahat. Itu sebabnya itu dikarenakan karena mereka kenalannya di online, tidak offline gitu. Jadi kita tidak tahu sifatnya dia tidak tahu sifatnya kita. Jadi terjadinya kekerasan lewat itu. Dan masih banyak lagi hal negatif yang terjadi oleh era digital, seperti yang ketiga, kita jadi lupa waktu. Misalnya kita main TikTok dari pagi, kita main TikTok nggak kerasa udah jam 10, terus lanjut lagi nggak kerasa udah jam 6 sore. Biasanya kan gitu. Kita jadi lupa waktu, lupa pekerjaan kita, dan otak kita akan terpengaruh oleh si TikTok itu. Misalnya di otak kita hanya TikTok, aku belum buka TikTok nih, aku belum iniin TikTok nih. Jadi hati dan pikiran kita kayak ke TikTok aja gitu loh. Jadi kita jadi addictive ke TikTok itu. Kurikulum dan metode pembelajaran di era digital. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis. Seperti yang saya sudah bilang tadi, mahasiswa diharapkan untuk lebih peka lagi terhadap situasi, kondisi, dan keadaan di era digital itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu berpikir inovasi dan kreatif. Jadi semakin sekarang kita dituntut semakin kreatif, karena sekarang apa-apa sudah ada, dan makin banyak orang yang lebih kreatif dari kita. Jadi kita dipaksa untuk kreatif agar kita tidak ketinggalan. Yang ketiga, mampu berkolaborasi. Jadi di sisi lain kita harus mampu berkolaborasi dengan orang-orang sekitar kita atau di kelas kita. Kenapa? Karena kita di suatu kondisi tidak selalu individu. Kita harus mampu berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman-teman kita. Yang keempat, mampu berkomunikasi. Jadi seperti yang tadi,
kalau sudah berkolaborasi tentunya harus bisa berkomunikasi. Kenapa? Bagaimana cara kita bisa menyalurkan pendapat kita atau menyanggah pendapatnya kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kita harus bisa berkomunikasi agar kita bisa menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi intinya di sini era digital adalah era di mana semuanya sudah serba digital. Jadi era digital ini sangat-sangat membantu di bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan matematika. Karena sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung agar si pecinta matematika tersebut bisa semakin pengetahuannya luas, atau disediakannya bahan agar kita bisa menggunakan atau kita bisa mencari tentang matematika tersebut. Misalnya nih, ada aplikasi untuk menghitung kalkulator misalnya, itu juga udah era digital. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, tidak usah jauh-jauh, kalau misalnya berdagang nih, ada angka yang besar, kita nggak mungkin kan ngaliinnya pakai tangan, kita harus pakai kalkulator dong. Kita bisa gunakan era digital itu di kehidupan sehari-hari atau di matematika. Kita tinggal ketik, hasilnya langsung kelihatan. Untuk keuntungannya atau bilang positifnya sangat berguna sekali. Dan di bidang pendidikan, era digital itu sangat membantu pendidikan, karena kita bisa mengoreksi atau kita bisa men-search tentang pendidikan, tentang mata pembelajaran, tentang apapun itu di bidang pendidikan. Kita tinggal cari, kita tinggal search, segampang itu sekarang, tinggal kitanya mau apa tidak. Jadi era digital itu adalah sangat dibutuhkan di bidang pendidikan. Tinggal kita mau yang positifnya apa negatifnya, kitanya maunya belajar apa enggak. Jadi era digital itu sangat dibutuhkan di bidang pendidikan. Materi yang kedua adalah big data. Mendengar kata big data, kita pasti sudah kayak wah, besar, gede, oh pasti datanya tuh banyak banget, pasti kayak gitu kan. Jadi di sini pengertian big data sendiri merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Jadi di sini datanya tuh bukan cuma satu doang, tapi lebih dari satu. Kan di zaman sekarang apapun itu bisa menjadi data. Apa yang kita katakan, apa yang terjadi, kejadian apa yang terjadi bisa dibuat menjadi data. Oleh karena itu, kalau tidak ada big data, tidak bisa disimpan data tersebut. Jadi oleh karena semuanya apapun itu menjadi data di zaman sekarang, adalah muncullah big data itu sendiri, yaitu kumpulan proses yang terdiri dari volume yang sangat besar atau jumlah yang sangat besar atau yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Selain itu, penggunaan atau manfaat dari big data pada bidang teknologi dan informasi, penggunaan perangkat mobile saat ini, penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, dan juga iPad dan komputer juga bisa, apapun itu yang digital. Hampir setiap orang menggunakan media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan juga membagikan aktivitas setiap hari atau a day in my life. Yang berikutnya ada perangkat cerdas. Perangkat cerdas sendiri sudah banyak dikembangkan di negara-negara. Seperti contohnya ada negara Cina, Amerika, dan juga Jepang. Big data juga mempengaruhi dari sisi penggunaan media digital, seperti contohnya penggunaan fitur pada website dan aplikasi streaming. Big data juga bisa dilakukan atau digunakan di bidang pendidikan. Nah, ini yang mau kita bahas di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan
Apa sih peran big data itu sendiri? Yang pertama, untuk membantu pendidik menyusun strategi pengajaran. Yang kedua, untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan dari para peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengajaran dalam pembelajaran. Nah, sekarang tuh big data itu bukan cuma fiksi doang, tapi udah nyata, udah banyak banget orang yang pakai big data untuk membantu pendidik menyusun strategi pengajaran. Itu big data sangat-sangat membantu, karena dengan memakai big data kita bisa mengumpulkan data di situ, kita bisa menyusunnya di situ, karena data yang kita kita buat di situ tidak bakalan hilang. Makanya big data itu sangat membantu sekali. Dan untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan dari para peserta itu, misal nih, kita kumpulin data-data dari peserta terus disimpan di big data, kita kan bisa melihat tuh mana yang lebih dominan, mana suara apa yang lebih banyak. Dari situ kan kita bisa menyimpulkan bahwa peserta didik itu membutuhkan apa. Jadi si big data itu bisa menyimpan data tersebut, dan kita bisa melihat apa saja informasi-informasi yang dikumpulkan dari si peserta. Contoh keberadaan big data yang dikelola dan disimpan dan kemudian digunakan dalam dunia pendidikan adalah Dapodik. Data pokok pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Karena tanpa perencanaan pendidikan yang matang, maka seluruh program yang terbentuk dari perencanaan tersebut akan jauh dari tujuan yang diharapkan. Terus, dampak perkembangan teknologi tidak terhindarkan, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mendidik generasi muda saat ini untuk menjadi pembelajar online yang baik, sehingga mereka dapat dengan bijak menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Karena era ini menjanjikan guru dan siswa era baru, pembelajaran yang dipersonalisasi, penilaian formatif yang responsif, dan pembelajaran kolaboratif. Nah, untuk melaksanakan perencanaan pendidikan maupun untuk melaksanakan program-program pendidikan yang ada di Dapodik secara tepat sasaran dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, intelektual, aktual, dan terus up to date. Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan up to date tersebut, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, akuntabel, dan up to date, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan suatu sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan disebut dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, contoh dari big data itu di bidang pendidikan yaitu Dapodik. Dengan kemajuan teknologi data yang sangat besar dan peran penting data besar untuk sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah aplikasi Pagues dapat menjadi solusi data besar. Pagues adalah aplikasi analitik data besar yang dibuat oleh putra-putri Indonesia. Putra-putra Indonesia. Pagues adalah sistem Pagues Parallel Query yang merupakan teknologi analisis data besar untuk bisnis dan merupakan jawaban terhadap tantangan bisnis big data untuk mengembangkan strategi karena kemudahan operasi untuk kedua profesional bisnis yang tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan. Kesimpulan dari big data itu adalah big data tidak selalu tentang data. Data atau big data itu tidak menciptakan masalah, bukan data yang menciptakan masalah, tetapi analisis. Untuk itu kita membutuhkan
mesin baru dan teknologi yang lebih canggih untuk mengatasinya. Fokusnya adalah pada analisis big data yang tersedia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelolanya, untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manusia tentunya, atau bagi peserta didik. Informasi ini sangat diperlukan untuk membuat keputusan atau kebijakan penting yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan manusia nantinya. Dengan melakukan itu, data telah menjadi informasi. Informasi itu akan ditransformasikan menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi informasi itu nanti akan ditransformasikan menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita nantinya. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.